Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib mengingatkan diri khatib dan kita sekalian agar menjadikan momentum Jumat sebagai momentum kita untuk memuhasabah diri, berkontemplasi dan merenungkan sejauh mana bekal ketakwaan yang telah kita persiapkan sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pesan-pesan ini jauh sebelumnya telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam momentum Jumat yang berbahagia ini, khatib akan mengetengahkan. Kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang kita bacakan pada muqaddimah tadi tentang akhlak. Ayat yang tadi telah kita bacakan adalah ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat dan ayat yang ke-12. Di dalamnya terdapat beberapa akhlak seorang mukmin, sejatinya seorang mukmin, agar mereka berhati-hati terkait dengan isu berita yang ia tidak langsung untuk menerimanya. Harus cek terlebih dahulu, mengkonfirmasi ulang tentang berita. Ini sikap terbaik dari seorang mukmin yang dalam bahasa agama dan Al-Quran disebut dengan bertabayun. Akhlak yang disebutkan juga pada ayat 12 masih dalam surah yang sama, Al-Hujurat, agar kita dilarang untuk tidak banyak berburuk sangka. Mayoritas dari berburuk sangka akan mendatangkan dosa-dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan apalagi dilatar belakangi dengan dendam sebelumnya, dan tidak untuk saling menggibah, menyebutkan keburukan dan mengumbar aib saudara-saudaranya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai sekalian orang-orang beriman, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Apabila datang berita kepada anda dari sumber mungkin orang fasik yang ingin terjadinya perpecahan di antara kita, maka cek terlebih dahulu beritanya, maka recheck kembali atau konfirmasi ulang. Kenapa demikian? Dalam bahasa agama disebutkan dengan tabayun. Kenapa dengan demikian harus mencek ulang berita yang diterima? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kejahilan kita tidak mampu untuk menganalisa berita dengan baik, lalu mengantarkan sikap-sikap yang menimpakan suatu kaum yang membuat kita menyesal selamanya. Bapak-bapak, saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, latar belakang, background dan keadaan para sahabat ketika turunnya ayat ini adalah dilatar belakangi ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyiapkan kafilah dalam suatu peperangan yang berada pada luar kota, bukan berada di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW mengikutkan istrinya, dan istrinya yang ikut ketika itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka ada 4-5 orang sahabat yang akan membuat tandu dan ia berada di atas tandu itu. Singkat cerita, ketika perjalanan kafilah dari tempat perang sudah akan pulang dan menuju kota Madinah, di tengah jalan berhenti untuk beristirahat di tempat satu rest area. Sebagian ada yang melepaskan lelah, yang duduk bersantai, atau sebagian ada yang buang hajat. Siti Aisyah adalah dia turun dari tandunya dan kemudian untuk membuang hajatnya. Ternyata setelah kembali lagi ke tempat rest area, ada kalung yang terjatuh dan tertinggal, yang kemudian Siti Aisyah untuk mencari kembali sehingga dapat kembali. Bapak-bapak, saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Namun demikian, ketika Siti Aisyah kembali ke tempat rest area, kafilah sudah berlalu. Apakah informasinya mereka sudah mengetahui kalau Aisyah sudah berada dalam tandu, atau Allahu a'lam. Tapi yang pasti ada di antara ulama yang menyampaikan bahwa Aisyah berada di dalam tandu atau tidak di dalam tandu, maka yang mengangkatnya tidak terasa, menunjukkan langsingnya badannya dari Aisyah ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Aisyah berharap bahwa kafilah itu akan kembali datang ketika mereka mengetahui bahwa Aisyah tertinggal. Maka ia menunggu di rest area dalam waktu yang lama. Nabi Muhammad SAW menunjuk satu orang sahabat biasa seperti demikian, yaitu Safwan.
sahabat Safwan bertugas setelah berjalan kafilah ini dari tempat perang sekian jam, maka ia berjalan di belakang memastikan tidak ada pedang yang jatuh atau kendi yang terjatuh, sehingga ia pungut nanti sesampainya di Madinah Munawwarah dan diumumkan dan diberikan kepada pemiliknya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Safwan telah sampai di satu daerah tempat rest area. Yang terjatuh bukan pedang, yang tertinggal bukan kendi, tapi istri orang nomor 1 di Madinah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Safwan turun dari pelana ontanya lalu datang ke depan untuk memegang onta itu. Aisyah dipersilahkan untuk naik ke atas pelana ontanya. Dari semenjak rest area sampai ke kota Madinah, Safwan tidak pernah menoleh ke belakang. Dari sinilah muncul, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Madinah telah terjadi isu besar dan telah berkembang isunya sampai sangat luar biasa. Istri Nabi Aisyah diisukan berselingkuh dengan seorang sahabat bernama Safwan. Heboh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat, Abu Bakar yang memiliki orang-orang yang bekerja di rumahnya banyak sekali karena ikut terlibat dalam penyebaran isu ini sehingga pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan disuruh kembali pulang. Ada beberapa keluarga yang cekcok gara-gara isu ini sangat luar biasa tersebar sedemikian rupa. Nabi Muhammad SAW belum bersikap apa-apa. Dan kalau ditanya siapakah yang paling terakhir tahu tentang isu ini, adalah Aisyah sendiri dan Safwan, karena mereka masih dalam perjalanan belum sampai di kota Madinah. Tidak terbayangkan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau ketika itu sudah ada Facebook, kalau sudah ada media sosial ketika itu, mungkin ini akan viral. Tidak pun ada Facebook, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memviralkannya dan merekamkannya dengan pasti di dalam Al-Qur'an. Karena tuduhan perzinaan itu adalah bukan tuduhan biasa. Seseorang yang tidak mampu untuk mendatangkan kesaksian, maka hukumannya bisa kembali berbalik kepada yang menuduhnya. Inilah hukum yang disebut dengan qasas di dalam Al-Qur'an. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Madinah ada orang-orang munafikin, ada orang-orang fasik. Ketika datangnya isu ini adalah saat kesempatan yang tepat untuk mereka sebarkan, digoreng sampai hangus sehingga tersebar kemana-mana. Dan objek yang disebarkan itu dan objek yang akan didowngrade ini adalah Nabi Muhammad dan keluarganya, jantung hati kaum muslimin, yaitu Rasulullah dan keluarganya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mereka menyebarkan sedemikian tidak bertanggung jawab dan bertujuan adalah untuk merendahkan reputasi dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah belum bersikap sehingga ketika Aisyah sampai di Madinah lalu ia menjumpai Rasulullah dan berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kalaupun aku berkata yang tidak semestinya, apa yang sesungguhnya terjadi, maka engkau juga pasti akan tahu karena engkau sebagai Nabi dan Rasul. Kalaupun saya berkata jujur apa adanya yang akan terjadi, maka dengan mengguritanya berita ini mungkin engkau juga tidak yakin dan percaya. Oleh karena itu pulangkan saja saya kepada orang tuaku." Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang melukiskan tentang bagaimana keadaan itu. Terjadi dialog antara suami dan istri. Seorang istri berkata pada suaminya, "Bagaimana pendapatmu kalau itu terjadi pada istrimu dan Aisyah itu adalah lebih mulia dari istrimu?" Maka dengan pelan menjawab suaminya, "Tidak mungkin terjadi, itu adalah istri Rasul yang maha suci." Apabila menerima informasi dengan tenang, akal fikiran sehatnya akan menuntutnya untuk bersikap lebih baik dan adil. Tapi kalau menerima berita dengan emosi lalu kemudian menari di atas musik yang dimainkan oleh orang lain, media yang berkeinginan untuk memecah belah kita, mungkin akan memberikan pandangan yang tidak dengan akal sehat. Lalu sebaliknya, sang suami bertanya kepada istrinya, "Bagaimana kalau itu terjadi pada suamimu?" Dan Safwan itu adalah bukan sahabat kaleng-kaleng yang dipilih oleh Rasulullah dengan kriteria yang sangat ketat. Maka Safwan itu jauh lebih mulia dari suamimu. Maka apa jawaban istrinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi pada keluarga Nabi dan juga pilihan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka apa akhir cerita dari pemutusan masalah ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha terbebas dari tuduhan itu.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 dari surah An-Nur yang menjelaskan kepada kita terbebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Bagaimanakah nasib mereka yang telah menyebarkan isu sedemikian rupa? Lalu ada klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang bebasnya Aisyah dari isu itu. Dapat dipastikan menyesal selamanya gara-gara dia telah membuat kehebohan di tengah Madinah Al-Munawwarah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah sendiri telah memviralkan di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang menceritakan itu. Bahkan Sirah Nabawiyah memberikan topik judul tentang tema itu dengan satu berita, Hadisul Ifki, peristiwa pemutar balikan fakta. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sikap terbaik seorang mukmin yang diarahkan di dalam ayat 6 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai sekalian orang-orang beriman, jika Anda didatangi dengan berita yang informasinya itu adalah keabsahannya belum dapat dipastikan, maka bertabayunlah, pastikan dan cek kembali serta mengkonfirmasi ulang tentang berita yang datang. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena ketidaktahuan kita, kejahilan kita dalam menganalisa berita, lalu kemudian mengambil salah sikap yang diambil, maka oleh karena itu terjadi penyesalan selamanya. Dalam surah yang sama, dalam surah Al-Hujurat pada ayat 12, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita akhlak selakunya sejatinya seorang mukmin apabila ia dalam bermuamalah. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai sekalian orang-orang beriman, hindarilah banyak berburuk sangka. Kenapa dengan berburuk sangka? Mayoritas dari berburuk sangka akan mendatangkan dosa-dosa seperti yang dilanjutkan oleh Allah dalam ayatnya, inna ba'dadh-dhanni ism. Karena mayoritas dari perbuatan berburuk sangka itu mengantarkan pada dosa-dosa. Bukankah baginda Nabi menyebutkan di dalam sabdanya, berilah saudaramu 70 alasan sebelum engkau menjas dia sebagai A, B dan C. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Akhlak yang kedua sejatinya yang harus dimiliki seorang mukmin adalah wala tajassasu. Jangan suka untuk mencari-cari kesalahan orang. Apalagi adalah di latar belakangi dendam, apalagi kalau di latar belakangi dengan rasa ketidaksukaan, apalagi di latar belakangi dengan rasa iri dan dengki dan segala macam hal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai karena kebencianmu terhadap seseorang lalu kamu tidak adil dalam memberikan penilaian, tidak adil dalam bersikap, maka berlaku adillah, karena dengan berlaku adil itu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita juga punya aib-aib, kita punya banyak kekurangan. Tetapi kenapa ketika ada kekurangan pada sisi orang lain, lalu kita melihatnya dengan sangat jeli, walau sangat sedikit itu kekurangan orang, sementara kita memiliki kekurangan-kekurangan dan jumlahnya jauh lebih besar dan lebih banyak, sementara kita nampak inilah yang tidak fair dalam kehidupan. Kenapa kita dilarang dan diberikan tips seperti ini? Nabi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita hidup rukun, aman dan damai, karena dengan banyak berburuk sangka, karena dengan mencari-cari kesalahan, itu adalah bibit-bibit yang akan merapuhkan persatuan dan kesatuan. Berpositive thinking atau tidak mencari-cari kesalahan, itu adalah hal-hal yang akan menguatkan, mengokohkan persatuan dan kesatuan. Pada sikap berikutnya, akhlak sebagai seorang mukmin adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka untuk menggibah. Apa yang dimaksud dengan gibah? Para ulama menyebutkan definisi gibah adalah zikruka akhaka bima yukrih. Engkau menyebutkan saudaramu pada apabila sampai ke telinganya tidak nyaman ia mendengarkan. Kalaupun kita beralasan yang kita sampaikan itu adalah 100% benar, maka itulah hakikat dari gibah. Apabila kita menyampaikan pada orang lain tentang seseorang yang tidak ada pada dirinya, bukankah itu fitnah? Bukankah itu berbohong? Dan itu juga mengantarkan dosa-dosa. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ini adalah bahagian dari bibit-bibit yang membuat perpecahan di tengah masyarakat kita, yang terganggunya persatuan dan kesatuan. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menganalogikan mereka yang suka mengumbar aib saudaranya itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri, seperti yang Allah katakan di dalam ayat selanjutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian dan itu sangat menjijikkan buat kalian? Yang mengungkapkan aib saudaranya di hadapan publik, maka ini hukumnya adalah haram, berlandaskan ayat Al-Quran pada ayat 12 dari surah Al-Hujurat ini, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan ini juga adalah haram melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membukakan aib saudaranya, Allah akan bukakan aib-aibnya nanti di hari akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib-aib saudara-saudaranya, maka Allah akan tutupi aib-aibnya nanti di hari akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di penghujung ayat 12 dari surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ending yang sangat sempurna. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Seolah-olah sebelum kalimat itu muncul maka ada kalimat yang disembunyikan sebelumnya. Allah ingin menyampaikan kepada kita, di antara kita barangkali ada yang pernah memberikan negative thinking atau persangkaan negatif kepada saudaranya. Bertobatlah sebelum terlambat, Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Seolah-olah ada kalimat yang disembunyikan. Bila Anda terlibat dalam mencari-cari kesalahan orang lain, pernah melakukan hal yang serupa, bertaubatlah sebelum terlambat, karena Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau di antara kita mungkin atau barangkali pernah ada yang menggibah, menggunjing saudara-saudaranya sendiri dan membukakan tabir aib-aibnya, bertaubatlah sebelum terlambat, karena Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Mudah-mudahan akhlak yang mulia yang disebutkan pada ayat yang ke-6 dan ayat 12 dari surah Al-Hujurat adalah merupakan akhlak seorang mukmin sejatinya kita dalam kehidupan ini, agar mengokohkan persatuan dan kesatuan kita, bukan justru untuk membubarkan persatuan dan kesatuan atau menghilangkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.